Perkenalkan, nama saya Mengkadir Firdaus dari 10 TKO 1. Hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor pembentukan bangsa: persamaan asal keturunan, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Contoh bangsa Indonesia. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara: memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara: penduduk yang tetap atau rakyat. Wilayah: pemerintah yang berdaulat. Pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara: unsur konstitutif, penduduk atau rakyat. Wilayah: pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif: rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di suatu negara. 1. Penduduk: mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. 2. Bukan penduduk: mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk: warga negara: mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Bukan warga negara: mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta Provinsi. 4. Ia daftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara: wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah perairan, wilayah udara. Wilayah darat: batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografis. Batas alami: batas yang terjadi secara alami, contoh sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan: batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya patok, pos penjagaan, gapura, tembok. Batas geografis: batas menurut letak suatu negara, contoh Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut: wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas negara tersebut. Laut teritorial 12 mil, zona ekonomi eksklusif 200 mil, landas kontinen 200 meter dalam laut teritorial. Laut bebas 200 mil. 1. Laut teritorial: jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan laut, dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non-hayati, sumber minyak bumi, gas alam. Zona ekonomi eksklusif: negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona, merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan lain. Landas kontinen: negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana perhubungan laut. Laut bebas: merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun, bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Wilayah udara: wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasar hukum. Pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto:
Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkan Undang-Undang 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR.